kita berbicara berkaitan dengan tadi Anda sempat sedikit menyinggung dinamika ya untuk tatanan mungkin secara global dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mundur begitu dari Paris Agreement, dan ini juga menjadi pertanyaan kita nanti ke depan kemana sih gitu kan. Dan di satu sisi juga ini kan menandakan bahwa dinamika secara global saja itu begitu besar Pak, apalagi secara domestik ya, dengan mungkin komentar atau mungkin pengalaman yang dirasakan oleh industri berkaitan dengan perubahan aturan atau inkonsistensi aturan. Ini kan artinya secara skala gitu ya, ataupun juga secara tahapan demi tahapan, ini dinamika itu betul-betul terasa. Jadi di global ada, di dalam negeri juga ada begitu. Nah mungkin bagaimana dari DPR ya untuk bisa merangkum sehingga at least minimal gitu dari dalam negeri lebih konsisten ke depannya Bapak. Memang Amerika pede sekali sekarang kembali ke fosil dengan keberhasilan shale gas dan shale oil. Kita ingat ketika 7 tahun 8 tahun lalu harga gas dunia anjlok dengan ditemukannya gas survey istilahnya. Dan ini tadi sebagaimana disampaikan Bung Murasaba juga di Indonesia mulai unconventional drilling itu akan dicoba dengan ekosistem yang kalau di Indonesia sekarang diterapkan masih relatif mahal. Kalau dihitung per barrelnya masih mahal. Sekarang per barrel termahal kan memang masih di rokan ya, karena dengan uap air, dan itu dimana untuk bikin uap harus pakai listrik dan sebagainya. Sementara produksi per barrel termurah sekarang di Blok Cepu, Banyu Urip, karena juga itu cost recovery-nya sudah ketutup dan sebagainya. Nah itulah Amerika, itulah Trump kan, seolah-olah mengejutkan diri. Tetapi ingat bahwa memang betul sekarang dengan shale oil dan shale gas ini Amerika menjadi produsen migas terbesar di dunia sekarang. Rata-rata per hari kurang lebih 22 juta barrel ekuivalen minyak. Dimana sekarang importir terbesar BBM misalnya malah China. Nah sehingga itulah seolah-olah Amerika sudah di atas China. Ingat bahwa China betul importir terbesar BBM, tetapi tidak untuk bahan bakar, untuk feedstock, untuk petrochemical industry. Nah itulah sekaitan dengan itu, maka kalau kita adalah mengukur apa ketersediaan energi kita yang sustain, harus kita akui kita untuk sustainability ke depan itu mau tidak mau kita harus namanya bauran energi. Tidak bisa lantas dengan serta-merta fosil kita hilangkan, tidak. Maka di Komisi 12 kemarin sudah RPPKN, kebijakan energi nasional, sudah kita tuntaskan dengan menyesuaikan dari target-target yang disampaikan oleh pemerintah sekarang, yakni tumbuh 8%, itu juga ada perubahan-perubahan target yang lain, tumbuh 8%, maka ketersediaan listrik sampai tahun 2000, karena targetnya pemerintah ini kan sudah diumumkan, dalam 15 tahun ke depan akan dibangun di listrik ya, akan dibangun 103 giga listrik baru, di mana ada 75% renewable energy, kurang lebih 75 giga, dan juga akan dibangun 5,3 giga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Memang kalau kita lihat dalam konteks net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat, itu memang tanpa nuklir hampir tidak mungkin. Karena apa? Seperti saya kemukakan di depan, kita akan mendorong terus demand tentang energi, tetapi kita tekan terus emisinya. Dalam kurang lebih sampai 2060 ketika net zero emission itu mau kita capai, memang kurang lebih akan tambah di bidang sampai tingkat 330 giga. Sekarang listrik Indonesia total, baik yang dikelola oleh PLN maupun non PLN berupa Wilus dan sebagainya, kurang lebih 102,6 giga saja dikelola oleh PLN 75,5, selebihnya adalah Wilus. Nah inilah seperti saya kemukakan, 75,5 giga tadi 67%-nya adalah PLTU batubara, di mana 1 giga mengkonsumsi kurang lebih 4,6 juta ton batubara. Nah itulah yang kita pastikan ketersediaan ada melalui DMO, Domestic Market Obligation, di mana 25%
produsen batu bara itu wajib hukumnya untuk kepentingan dalam negeri dan kita patok harganya adalah $70 per ton untuk GAR tertinggi. GAR tertinggi adalah kita hitung 7.000, maka ekuivalen itu. Kalau GAR-nya 35 ya 35 bagi 7 kan kali 70. Jadi harganya 75. Nah, ini yang menjadi kebijakan kita. Jadi kita masuk renewable energy, transisi energi itu bukan karena kita tanda kutip terpengaruh oleh dunia luar yang dengan skenario yang agak mengerikan memang. Kita kan semuanya komitmen menekan agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1,5% ketika dihitung cut off date-nya di tahun 2050, dihitung 200 tahun ketika Inggris menemukan mesin uap, ketika disitulah batu bara mulai dibakar. Maka 200 tahun itu jangan sampai naik 1,5 derajat. Hari ini bahkan sudah 1,6 derajat. Sehingga Indonesia itu suhu tertinggi adalah hari ini. Kurang lebih 0,1 derajat dari tahun lalu dan seterusnya. Bahkan memang dunia bahkan juga suhu tertinggi adalah hari ini sampai tingkat